Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah obrolannya Linur akhirnya saya ditemani oleh saudara saya. Ini masih juga dari Bandung ini. Ini hamba-hamba Allah ini. Alhamdulillah orang-orang terpilih ini, susah nyari orang kayak gini. Allah. Untuk itu silahkan perkenalkan dulu satu-satu. Nama saya Ali dari Bandung. Datang ke sini nyoba dakwah. Dakwah ya. Naon islah diri. Memperbaiki diri. Insyaallah gitu. Akhirnya rancangan abdi panginten ya Pak ajengan ya ajengan. Kenalkan abdi nami titipan di sepuh mah di atas nama Ali Nurdi. Sami. Sami di Bandung Telemang. Kalau boleh tahu latar belakangnya teh kumaha gitu. Gimana? Apakah dari sana itu mulus-mulus aja gitu, misalkan kita tuh pernah terjerumus ke dunia hitam apa gimana gitu loh. Biar tambah pengalaman gitu loh. Lihat orang-orang ke masjid, masuk keluar masjid, tidur di masjid, makan di masjid. Saya tuh tanya, Ustaz, harusnya orang Padang. Iya. Ustaz, ngapain Ustaz sekarang tidur di masjid, terus makan di masjid? Apa tujuannya? Kalau Bapak ingin tahu, Bapak harus minum cikopi. Anggap aja Bapak belum pernah minum cikopi. Oh gitu. Nah, nanti Bapak minum cikopi, jadi Bapak tahu rasa air kopi itu kumaha gitu. Nah, akhirnya kalau Bapak ingin tahu, saya 3 hari itikaf di masjid. Bapak ikut sama saya 3 hari akan tahu rasanya bagaimana nikmatnya itikaf di masjid, gitu. Ya ceritanya ya alhamdulillah, gitu kan. Abang dari dulu jauh juga dari agama, tapi semenjak ada orang-orang yang mengajak, orang-orang yang islah diri, orang-orang ingin memperbaiki diri dari basicnya lain-lain, ada yang dari pengusaha, ada yang dari preman, ada yang dari pejabat juga, semuanya belajar benar, semuanya ternyata gitu. Ya akhirnya udah selama 3 hari tahu-tahu saya tuh jual nangis gitu. Mantap ya. Nangis saya tuh. Hidayah itu ya. Hidayah kuat. Jadi ini untuk mengenai ngobrol perkara iman. Iya. Nah, mungkin kalau Allah tidak merencanakan kita jumpa di sini kan ini udah ada dari sananya, skenario-nya udah di sana ya. Kalau Ini saya kronologis kenapa ikut sama beliau ini tertarik ya, karena tadinya negatif juga. Kok pagi-pagi udah tidur. Kalau tidur ini kan orang sukses kata saya. Iya. Apa itu sukses? Isuk-isuk loba HS. Jadi kalau dilihat dengan latar belakang, alhamdulillah saya latar belakangnya suka ke Cirebon kan. Cirebon. Jarah itu ya. Bukan. Kenapa? Jadi ngomecai dengan ngomek kepon. Ada ini kan hidayah itu tidak semata-mata Allah menganugerahkan kepada seseorang. Allah itu menganugerahkan anugerah itu justru kepada yang dia sayangi gitu loh. Itu nggak gratis itu. Saya pernah baca nggak gratis hidayah itu. Ada semacam dari hambanya itu, hamba Allah itu ya. Ada semacam amalan yang Allah ridho gitu. Makanya Allah ngasih hidayah. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Jadi amalan apa gitu loh yang akan sehingga Allah itu turun hidayah gitu loh. Maaf ini kan dengan beda latar belakang. Yang beliau ini masuk nikmat ibadah. Karena kehidupan ini ada 3 indah. Hidup dengan ilmu menjadi terarah. Hidup dengan iman menjadi kuat. Hidup dengan seni jadi indah. Jadi berbagai latar belakang seni sehingga orang bisa ini mungkin. Jadi beda penemuan. Jadi Allah memberikan hidayah dan taufik itu pertama bagaimana kalau menghadapi dengan orang bertato, preman. Ya. Nah itu jangan dulu di sini masalah dia itu melakukan negatifnya. Seperti ada sebuah sabda Rasul. Seketika Rasul bersabda, ya Rasulullah, ini orang suka mencuri. Rasul tidak menjawab. Ya Rasulullah, ini orang suka mencuri, membuat onar. Ternyata apa yang terjadi?
kalau seandainya ini sudah sholat semuanya akan beres. Baru dari sholat dulu. Kenapa saya tertarik gabung dengan jamaah ini? Itu dengan sholat semuanya beres. Semuanya beres. Jadi tidak dibahas dulu dia itu penjina, pelacur dan lain sebagainya, tidak dibahas. Positifnya dulu. Jadi kalau saya dengar dari orang tua, kalau kamu belajar bicara, tolong penyampaian seperti madu, jangan seperti Batra Wali. Kalau madu, jangankan orang tua, anak-anak juga mau. Nah itu sama pembicaraan kita. Nah sebelah ini tuh lagi belajar, betul. Kita kan Akang wajib. yang ada di Bali, gitu. Emang kita itu kan wajib belajar. Ya namanya orang belajar kan wajar kalau salah itu ya. Jangan pelit sama pengalaman gitu loh. Kalau kita membagikan ilmu, biarpun sedikit, kalau barokah, Allah akan nambah gitu. Saya pengalaman akan sehingga dikasih gitu tuh, ada amalan apa gitu saya kekeh dari tadi tuh. Jadi mungkin begini, ada amalan kebiasaan yang akan gitu. Jadi sebenarnya amalan ini amalan pilihan Allah. Ada kebaikan-kebaikan orang, kebaikan kita ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu kebaikan apa itu dia. Nah ini. Jadi sebetulnya setiap sholat yang 5 waktu itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, itu doa hidayah. Maka Allah kabul hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang soleh, jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, para nabi. Nah ini, maka ya alhamdulillah dengan asbabnya kita mau islah diri, mau itikaf di masjid, Allah Subhanahu wa taala ngerubah semua muamalah, muasyarah, akhlak, muamalah usaha, akhlaknya dirubah. Terus juga muasyarah antara manusia dengan manusia diperbaiki dengan kebaikannya, bersilaturahmi. Nah ini maka Allah akan rubah semuanya. Dengan itu, masya Allah, ada kenikmatan tersendiri dari sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keluar ini kita asbabnya meninggalkan anak istri, itu juga dikasih bekal. Anak istri di rumah dikasih bekal. Kita juga keluar juga di sini kita mendatangi saudara-saudara kita yang ada di Bali di sini. Kita juga sama-sama mempunyai bekal juga, tidak mau merepotkan orang-orang yang kita datangi. Nah ini, ya mudah-mudahan dari asbabnya kita di sini keluar di Bali ini menjadi diturunkan oleh Allah ini jadi asbab hidayah, pengorbanan meninggalkan anak istri kita ini berkorban dalam perkara agama gitu. Sedangkan Rasulullah SAW juga dia berdakwah di kota Thaif sampai ditimpukin, sampai berdarah-berdarah, perjuangannya lebih keras lagi gitu. Kita paling juga dijeblokin pantau gitu. Berarti benar itu ya keterangan yang mengatakan itu bahwa kalau kita mengejar belajar akhirat, dunia akan ngikut. Tapi kalau kita mengejar belajar dunia, akhirat gitu ya. Benar berarti kerasa banget ya. Ini Mantap. beliau Coba gimana coba? Usaha di Bandung. Ini jemaah ini ada di mana aja? Di mana-mana aja ada. Iya. Saya tanya di Malang ada nggak? Karena kakak saya di Malang kan. Ada, jangan ke di Malang Pak, seluruh Indonesia. Gitu itu kata karyawan saya kan. Waktu itu saya belum tahu. Ada karyawan saya itu. Nah, singkat cerita, tujuan saya ingin ikut jemaah ini biar banyak relasi. Ngejar akrab ini pasti ini di sini. Ya. Gitu. Jadi produk saya berkembang seluruh Indonesia. Amin kan, mantap ya. Dakwahnya jalan, Ya. gitu kan. Usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Itu udah baru mantap kan ya. Bali. Kalau di Jawa Barat mah ada tungtut tungtut ilmunya, breng pengamalan. Ya gitu. Nah, Kang, selama masa begini tuh apa pernah mengalami hal-hal yang misalkan yang pahitnya lah gitu. Jangan yang manisnya, kalau manisnya nggak usah dibilangin lah. Ya. Yang pahitnya gimana gitu. Yang pahitnya mah saya pernah rasakan. Gitu. Gimana ini? Kan apa? Waktu itu saya ikut ke Thailand 40 hari. Karena pengalaman belum banyak, mestinya usaha itu di manage dulu gitu ya. Iya.
Begitu pulang dari Thailand 40 hari, usaha saya uang habis, barang habis. Waduh. Tapi yang ajibnya itu sama Allah tuh dikasih ketenangan hati itu. Justru hati, pikiran itu lebih tenang ketimbang saya sebelum keluar 40 hari, Pak. Alhamdulillah tuh. 40 hari kedua tahun berikutnya itu 50% hilangnya. Tahun ketiga 15%. Wah, lumayan gitu kan. Tahun keempatnya terkagum tuh saya berangkat 4 bulan waktu itu langsung berangkat. Kemana? Ke India. Ke India sama Bangladesh, 2 negara. Singkat cerita, ketika di India 4 bulan gitu kan, maka kurang lebih sekitar setengah bulan mau pulang, saya telepon ke istri, gimana Mas itu usaha? Bagus, alhamdulillah ya, kenaikannya hampir 500% gitu. Jadi ujian pertama 40 hari pertama, kedua, ketiga itu ternyata saya pasrahkan ke Allah gitu ya. Ternyata oleh Allah dilipat gandakan, dibalas 3 sampai 4 kali lipat. Amin. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya berencana mau naik ibadah haji sama istri. Tapi dipikir-pikir lo bakal utang, mending bayar hutang lah ya. Emang hutang itu kan nomor 1 ya, Pak ya? Nomor 1 ya. Sudah we tahun berikutnya akhirnya kiri. Amin ya. Alhamdulillah tahun berikutnya saya dengan istri ibadah haji. Amin. Alhamdulillah. Jadi slogannya katakan cucuknya kejar akhirat sungguh-sungguh dunia dapat. Kalau kerja dunia belum tentu dunia akhirat dapat. Iya, kan tidak semata-mata Rasulullah Kalau mengajarkan firman kayak gitu Allah, ya. Ya berfirman Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Man kana yuridu harsa dunya nu'ti minha wa malahu fil akhirati. Barang siapa orang yang mencari kehidupan akhirat, dunia pasti. Iya. Tetapi kalau mencari kehidupan dunia, tidak mungkin akhirat tidak ada bagian baginya. Nah, itu betul. Mantap Di itu. akhirat, nazid lahu fi harsi. Jadi kalau mau ke Jakarta, Cianjur pasti. Kalau lewat Cianjur. Iya. Tapi kalau misalkan ngejar Cianjur, nggak nyampe ke Jakarta. Kalau orang Jawa Barat ya pasti tahu lah. Segala sesuatu juga kan tergantung niat. Kalau niatnya kita baik, insya Allah. Kalau hidup ini hanya 2, tikungan, dengan pengkolan. Pertama, kalau kita dapat syukur, ya, kalau punya iman. Kalau misalkan belum dapat, maka sobat. Hanya 2 ini akan menjadikan iman kuat, kan? Kenapa imin mah dan nuturkeun. Iman eulah anan sing kuat. Tahu nuturkeun. Doa. Doa. Jadi apabila itu dikerjakan iman yang kuat, banyak berjubah. Kan apalagi urut dakwah. Bismillah ajwaju mutohar. Jadi akan bakal ada bonus hadiah dari Allah bagi orang yang memperkuat iman dan bisa berjuang untuk melaksanakan ibadah juga. Ya, makanya dengerin tuh, saudara-saudara, mantep nih, mantep. Inilah. Kalau firman Allah, maaf, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Barang siapa yang berjuang di jalannya, maka Allah tunjukkan jalan yang dikendakinya. Mau apa kita di akhirat, mau apa di dunia, Allah kasih. Kemudahan. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita cuma ngabuburit di sini tuh ya. Hidup sebenarnya bentar kan di sana ya. Mudah-mudahan kita tuh lah segala sesuatu itu dicatat sebagai ibadah ya sama Allah. Untuk itu saya terima kasih Kang semuanya ya. Aduh ini ilmunya banyak sekali. Ilmunya. Aduh saya cukupkan sekian aja dulu ya. Lain kali kita berjumpa lagi gitu ya. Mudah-mudahan Allah melancarkan segala hajat kita gitu. Kalau kita ingat sama Allah kan kita insya Allah ditolong sama Allah gitu. Ya begini kan. Kalau kita mendapatkan Allah akan mendapatkan segalanya. Kalau kita kehilangan Allah akan kehilangan segalanya. Mantap ya. Oke ya. Kesalahan, kehilapan adanya dalam manusia. Kebenaran hanya milik Allah. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Kang, nuhun pisannya. Oke lah diieukeun diinfokeun pami tas dieu.
alhamdulillah saya Anu kayangan